Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Penuh sukacita hatinya? Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Karunia yang terbesar, anugerah yang terbesar yang kita rasakan saat ini ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan dunia, bangun dari istirahat kita, merasakan kesegaran, kesehatan yang daripada Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa yang kita rasakan setiap hari dan itu tanpa kita sadari. Biarlah kita pagi hari ini juga diingatkan Tuhan dengan kerinduan hati kita. Kita mau menyerahkan hati kita, pikiran kita untuk dibaharui di dalam ibadah raya di minggu pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit untuk memberikan salam satu dengan yang lain agar berkat sukacita itu juga mengalir kepada teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara kita. Puji Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan sekalipun kita ini tidak layak. Namun oleh darahnya, oleh pengorbanannya, dan oleh kebangkitannya, kita dibasuh dosa kita dan kita dilayakkan untuk menghampiri tahtanya yang kudus. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita datang untuk merendahkan hati kita di hadapannya dengan pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
Jemaat terkasih, marilah ibadah di minggu ini kita mulai dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara-saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 14. Firman Tuhan katakan demikian, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hilanglah rasa damai sejahtera itu. Manusia hanya diliputi oleh ketakutan-ketakutan. Ketakutan bertemu dengan Tuhan, ketakutan akan segala hal. Kita ini sebagai gereja yang hidup di dalam dunia, gereja yang diibaratkan sedang berlayar, bahtera sedang berlayar di lautan yang luas, ombak badai datang silih berganti menerpa kapal kita. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Dan itu sudah Tuhan buktikan ketika murid-muridnya berlayar dan badai mengamuk, Tuhan meredakannya. Ancaman godaan itu selalu ada terhadap kita sebagai gereja Tuhan. Apa reaksi kita? Datang kepada Tuhan. Gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang
Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, menempuh samudera, tak ingin berjaring, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, terpunya oleh Tuhanmu dan diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya mengkritik sok tahu, sehingga bertujuan menjadi makin jam. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita. Tidak ada yang lain, tidak ada nama lain di muka bumi ini selain daripada Dia. Dosa adalah semua pikiran dan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan kebenarannya, sehingga kita menjadi memberontak dan melawan Tuhan Allah. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, dengan kerendahan hati kita pun diberi waktu oleh Tuhan untuk datang dengan pengakuan-pengakuan dosa kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita serahkan, mohon pengampunan Tuhan. Kita pun juga diberi kesempatan untuk menaikkan setiap permohonan kita. Biarlah itu semua yang akan meneguhkan dan menguatkan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena begitu dalamnya kasih Bapa, sehingga kita merasakan bahwa kita tidak sendirian. Kita akan datang dalam doa-doa syafaat kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
hanya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, saat ini di sini kami boleh berkumpul saudara-saudara seiman, bersuka cita, mengucap syukur bahwa sesungguhnya hidup ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu segala pujian, syukur, hormat, dan sembah. Kami datang dalam doa syafaat kami. Ampuni kami Bapa, biarlah kami boleh layak dalam seru doa kami di hadapan hadirat-Mu. Bersama-sama kami bersyukur ya Tuhan untuk minggu ini dalam pelayanan tukar pelayanan mimbar sinode. Pagi ini kami boleh dilayani oleh Bapak Pendeta Freddy Lukito. Berkati hamba-Mu ini dalam pelayanan firman saat ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Freddy dan Ibu beserta keluarga sebagai hamba Tuhan di GKMI Sidoarjo. Tuhan selalu memperlengkapi hamba-Mu ini serta ibu dan keluarga untuk terus dalam pelayanan dapat kekuatan, pertolongan, hikmat, dan damai selalu dari Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Hamba-Mu selalu menjadi berkat dalam setiap pelayanan baik di gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Utari yang pagi ini melayani di GKMI Tunas Jaya Lampung. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan Ibu Pendeta Utari dari Bangsri tiba di Lampung dan akan melakukan pelayanan di Lampung sampai dengan kembalinya ke Bangsri, selalu dalam pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk pelayanan bagi jemaat
yang di Lampung. Biarlah roh damai dan sukacita terus senantiasa bertumbuh dalam kehidupan jemaat di sana. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pesta demokrasi yang sudah berlangsung di tanggal 14 Februari. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan dan pertolongan Tuhan. Proses boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami yakin bahwa dengan hasil yang sudah sering ditampilkan, walaupun secara resmi dari KPU belum mengumumkan hal itu karena ada tahapan yang terus akan dilalui. Tuhan, inilah hasil. Dan kami tahu bahwa ada begitu banyak kecewa, ada begitu banyak yang tidak terima dengan berbagai macam pernyataan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, kuasa-Mu akan terus terjadi. Ini bagian yang harus kami hadapi. Tetapi tolong kami Tuhan, bahwa bagian dan proses-proses ini akan terus kami lalui dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga apapun hasilnya nanti, siapapun yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden, biarlah itu presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, membawa kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, membawa kedamaian bagi seluruh umat beragama yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus menolong kami. Bangsa Indonesia ini berjalan hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh penyelenggara. Berikanlah kepada mereka hikmat kejujuran. Hikmat yang dari Tuhan. Kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan semua proses ini dengan baik. Dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah dari pusat, presiden dan seluruh kementerian, DPR, DPD dan seluruh aparatnya. Pakai mereka Tuhan sebagai alat negara yang melayani dalam damai sejahtera. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa menyertai. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk kegerakan misi di GGKMI, PIPKA, gereja kami maupun di seluruh gereja-gereja Kristen di muka bumi ini. Berkati setiap semangat pelayanan dan kegerakan misi. Kami percaya bahwa kegerakan ini akan terus berjalan sampai Tuhan datang. Dan kami percaya bahwa dalam setiap pergumulan dan tantangan ada Tuhan yang selalu menolong, menopang dan membukakan jalan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Ester Bangsri yang membawahi PAUD, TK Ester, pendidik dan anak didik. Berkati setiap semangat pelayanan yang mereka layani. Berkati setiap anak-anak. Berkati setiap kebutuhan dana yang dibutuhkan. Kami percaya bahwa kekuatan dan pertolongan Tuhan senantiasa membukakan jalan bagi mereka, bagi pengurus, dan bagi anak-anak Tuhan serta jemaat untuk terus bersama-sama mendukung pelayanan di Yayasan Ester Bangsri ini. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, saat ini bersama-sama kami juga berdoa bagi jemaat yang lanjut usia. Tuhan, tubuh yang semakin rapuh, semangat untuk bersekutu itu tentu ada, tetapi tubuh mereka yang semakin rapuh tak mampu untuk hadir bersama-sama dengan kami di gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami ada selalu bersama-sama dalam setiap seru doa mereka. Terus kuatkan mereka ya Tuhan. Di usia senja dengan kelemahan tubuh yang mereka hadapi.
bangkitkan roh yang menyala-nyala, bahwa ada Tuhan yang selalu bersama mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Kami berdoa untuk kesehatan, damai, sukacita Tuhan selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat GKMI Bangsri yang saat ini dalam keadaan sakit. Bersama-sama saat ini kami berdoa dan kami yakin di dalam nama Yesus, bilur-bilur terus mengalir dan menyembuhkan. Titik-titik di mana kelemahan itu ada, sembuhkan dan pulihkan ya Tuhan. Biarlah mereka sehat dan kembali bersekutu dalam damai bersama-sama dengan kami di gereja dan juga dalam pelayanan-pelayanan. Kuatkan iman mereka, terus semangat dalam hidup ini, bahwa setiap pergumulan ada tangan Tuhan yang selalu menopang, tangan Tuhan yang selalu menolong. Tuhan, kami juga menyerahkan pelayanan kami dalam minggu ini di gereja ini. Komisi-komisi kategorial, hamba Tuhan, penatua, diaken, seluruh pengurus. Tuhan mampukan mereka dengan semangat dan roh yang menyala-nyala untuk menjalankan setiap aktivitas pelayanan dalam nama Tuhan. Semua akan berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera. Nama Tuhan senantiasa terus dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa-doa kami yang juga dari tempat duduk jemaat masing-masing dengan setiap pergumulan-pergumulan. Tuhan, kami percaya bahwa kehendak dan pertolongan Tuhan senantiasa nyata. Mampukan kami untuk tetap setia dan berserah penuh kepada kehendak-Mu Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Inilah doa, ucapan syukur, permohonan dan pergumulan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersama-sama kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita sehati merendahkan diri, datang kepada Tuhan berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena anugerah-Mu yang terbesar sudah Engkau karuniakan bagi kami. Sehingga pagi ini meresponi anugerah Tuhan, kami datang memuji menyembah Engkau dan merendahkan diri untuk membaca merenungkan sebagian firman Tuhan. Karena itu kami minta Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, tuntun di dalam kami merenungkan firman-Mu. Bahkan mampukan kami untuk bisa menangkap maksud Tuhan. Dan terlebih kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam sepanjang kehidupan kami dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian nama Engkau dipermuliakan, banyak orang yang diberkati melalui kehadiran kami. Tuhan, kami serahkan waktu-waktu kami di dalam perenungan dan pembacaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mampukan kami untuk bisa fokus terhadap dalam kebenaran firman-Mu. Hanya dengan demikian kami sungguh boleh betul-betul mengerti dan menangkap pesan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini seizin Tuhan saya boleh ada di tempat ini. Dan kenalkan, atau tadi sudah sempat disebut nama saya beberapa kali, Pendeta Freddy dari GKMI Sidoarjo. Perlu diketahui bahwa GKMI Bangsri adalah kakak nomor 3. Sedangkan GKMI Sidoarjo yang ke-63. Maksudnya lahirnya anak yang ketiga, kami yang ke-63. Kami masih sangat muda. Kelahiran kami tanggal 2 Mei yang akan datang. Di tahun 2019 kami lahir. Sehingga usianya baru akan 5 tahun. Jadi baru akan balita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, izinkan kami bahwa membawa salam dari GKMI Sidoarjo, adik yang termuda untuk kakaknya yang tua, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan salam sejahtera. Dan biarlah kita sesama saudara di dalam tubuh Kristus, kiranya kita terus memelihara persaudaraan kita dan melayani kerajaan Allah dengan semangat saling menopang dan saling melengkapi bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, sehubungan perenungan firman Tuhan tentang dosa dan akibat dosa, ada satu kisah. Suatu pagi ada sepasang suami istri menjelang sarapan sempat melihat keluar dari jendela kaca. Dilihatnya tetangga depan rumahnya sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung berkomentar kepada suami, "Mimi, suam-suam." Nah, ikan tergantung panggilannya masing-masing istri. Baju-baju yang dicuci itu loh, kok kotor sekali. Jangan-jangan cara cucinya mereka salah. Dan sejak hari itu hampir setiap pagi sang istri selalu memberikan komentar tentang kurang bersihnya, tentang cucian yang dijemur. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih baik. Suaminya tidak memberi respon, tapi suaminya mencoba untuk mendengar sampai sejauh mana yang dimaksud istrinya. Ada saja komentar yang disampaikan istri terhadap tetangganya.
Bapak Ibu, seminggu telah berlalu, sang istri heran lalu dan melihat pakaian-pakaian yang dijemur di tangganya kini terlihat cemerlang dan bersih. Lalu istri berseru kepada suaminya, "Wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian dengan benar, sehingga pakaiannya menjadi cemerlang dan bersih." Dan sang suami langsung menjawab, "Istriku, tadi pagi aku bangun pagi-pagi, berusaha untuk membersihkan kaca depan dan baliknya, sehingga kaca itu bersih dan jernih. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci, bukan karena sabunnya yang jelek, tetapi kaca jendela mereka yang kurang bersih." Dari kisah ini bisa menjadi cerminan bagi kita semua bahwa kita pun sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan ibu itu yang asbun, asal bunyi, yang asal menyalahkan orang lain. Padahal dirinya salah melihat di balik kaca yang kotor, dan bisa jadi jauh lebih banyak salahnya daripada ibu yang ada di seberang rumahnya. Mengapa demikian? Ya, karena di dalam dirinya dan diri setiap orang diliputi dan dikuasai oleh dosa. Pada hari ini kita perlu memahami kembali apa itu dosa dan apa akibat dosa bagi kehidupan kita. Dan kita perlu mendasari perenungan kita pada pagi ini dengan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Roma 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Saya enggak tahu Bapak Ibu bisa terbaca enggak di depan. Kalau sudah, kita bisa baca bersama-sama. Firman Tuhan katakan demikian. "Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan, sungguh berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Ketika kita diajak kembali memahami apa itu dosa, pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, apa itu dosa? Dunia tidak pernah menyebut diri kita sebagai orang berdosa. Sekalipun pinjam barang, pinjam uang, pinjam kendaraan, tidak kembali. Demikian juga ketika kita bicara congkak, bicara kotor atau bicara tidak sopan, tidak jujur kepada mereka yang muda atau yang tua, mereka hanya memberi label kepada kita, kamu itu jahat, kamu itu mbocengli, lu itu kurang ajar, penipu, pencuri, dan seterusnya. Akan tetapi ketika kita bercermin di dalam firman Tuhan, yang adalah standar hukum Tuhan
untuk saudara dan saya, standar moral bagi orang beriman, firman-Nya menyatakan bahwa kita yang melanggar, kita yang melawan kehendak Tuhan adalah orang-orang berdosa. Jadi sekali lagi kita orang-orang yang cenderung melakukan penyimpangan, yang cenderung melawan kehendak Allah, firman Tuhan langsung menunjuk pada saudara dan saya adalah orang berdosa. Oleh sebab itu firman-Nya mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan katakan sadar atau tidak, sesungguhnya kita ini adalah sudah menerima atau menghidupi dosa dari hari ke hari. Bahkan ayat 20 mengatakan, oleh karena hukum Taurat yang mengenal dan bahkan jatuh dalam dosa. Artinya bahwa kita sekalian harus mengakui adalah orang-orang yang berdosa. Karena setiap kita lebih menuruti keinginan diri kita daripada firman Tuhan. Sebab di dalam kehidupan kita sering tergoda menuruti keinginan kita, menurut kemauan kita daripada kemauan firman Tuhan. Karena itu Yesus pernah mengatakan di dalam Markus pasal 7 ayat 21 hingga 23, sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua kejahatan ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Konteks ayat ini adalah bicara soal makan tanpa mencuci tangan. Tapi Yesus mencoba untuk mengklarifikasi, bukan masalah tangan harus cuci tangan baru makan dan itu kotor. Yang lebih kotor Yesus katakan adalah ketika hati manusia penuh dengan dosa, kejahatan, pencurian, pembunuhan, perzinahan dan seterusnya. Melalui ayat ini sesungguhnya Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa dosa manusia itu dapat dibagi menjadi 3 pokok bagian. Yang pertama yaitu dosa warisan, ya. Dan yang kedua dosa dalam hati atau pikiran, dan yang ketiga dosa perbuatan. Saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, banyak orang berpikiran dirinya baik-baik saja, bukan orang berdosa. Saya tidak seperti orang itu yang suka pencemooh, suka ngerumpi. Saya tidak pernah hutang nggak bayar. Saya itu masih suci. Bagaimana saya dikatakan berdosa? Pertanyaannya, kata siapa? Saudara dan saya tidak termasuk orang berdosa. Ingat, sejak kita lahir, kita sudah mewarisi dosa nenek moyang kita, mewarisi dosa orang tua kita. Buktinya, anak-anak batita mereka sudah bisa iri hati, betul? Anak-anak batita tidak ada yang ngajari bisa bohong. Itu menandakan bahwa anak-anak sudah mewarisi dosa dari nenek moyang. Dan masih ditambah lagi, kalau hidup kita bertumbuh dewasa, maka kita dengan segala trik kita bisa mengelabui orang lain. Dan firman Tuhan katakan kita bisa menyimpan atau berbuat dosa dalam hati atau pikiran dan dosa perbuatan. Dan firman Tuhan katakan di dalam
Matius 5 ayat 27 hingga 28, firman Tuhan katakan demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yesus menyatakan dengan transparan. Karena pada waktu itu ada banyak orang beranggapan, ketika saya berpikir saya belum berbuat apa-apa, saya masih suci, saya masih bebas dari dosa. Tapi Yesus tegaskan, ketika kamu melihat seseorang dan menginginkannya, itu sudah berbuat dosa. Hukum ke-9 pernah juga mengatakan, ketika kita mengingini harta orang lain, itu sudah termasuk berbuat dosa. Sedangkan dosa perbuatan adalah mencakup sikap atau perkataan dan perbuatan, yaitu ketika betul-betul terjalin hubungan gelap dan melakukan hubungan pasangan suami istri padahal masing-masing sudah punya pasangan, dan itu jelas tambah menunjukkan perbuatannya sudah berbuat dosa. Jadi dosa perbuatan itu adalah nyata. Dosa dalam hati atau pikiran itu yang tersimpan di dalam hati dan pikiran seseorang. Dan terlebih kalau kita lihat contoh dosa perbuatan yang lain. Ketika saudara sering mendengar firman Tuhan, teguran firman kepada saudara dan saya, tapi bapak ibu saudara tetap ngekeng menolak firman itu untuk diri kita, tapi kita alihkan untuk orang lain, itu sama dengan kita berdosa dalam perbuatan, yaitu menolak kebenaran dia, melawan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Saya percaya setiap kita, sadar atau tidak, itu pernah berbuat dosa. Yang penting sekarang kita tahu apa itu dosa. Dan setelah kita tahu apa itu dosa, maka kita perlu tahu apa akibat dosa bagi kita. Yang kedua, apa akibat dosa bagi kita? Yang pertama, akibat dosa yaitu mengalami mati rohani. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itu juga hubungan mereka terputus dengan Tuhan dan mengalami kematian rohani. Sudah hilang kepekaan, sudah hilang, tidak ada connect bersama Tuhan. Dan akibatnya mereka kehilangan damai sejahtera atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah Yesus menyelesaikan banyak hal, terutama dosa-dosa kita. Kita lihat bersama di dalam Ibrani 2 ayat 14b, firman Tuhan katakan, saya bacakan aja, Ibrani 2 ayat 14b, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Artinya di atas kayu salib itu Tuhan Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa maut. Kalau iblis dan kuasa maut saja bisa dikalahkan, apalagi soal kuasa dosa, bagi Tuhan Yesus kecil, itu bisa diselesaikan. Oleh karena itu, melalui kematian Yesus itulah kita baru dapat mendapatkan pembebasan. Dan ayat yang ke-18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah bertekad bulat bertobat, berhenti berbuat dosa, berbalik dari jalan berdosa, lalu mau menjadi murid Tuhan Yesus, bersedia mengakui dosa-dosanya satu persatu demi pemberesan dosa-dosa kita, kita akan mengalami pengampunan, kita akan mengalami penyucian.
Seperti yang Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal ini membuktikan bahwa tangan Tuhan terbuka menerima kedatangan saudara dan saya untuk mau mengakui dosa kita satu persatu. Hanya dengan cara kita menyelesaikan dosa dengan mengaku dosa di hadapan Dia, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita dan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita syukuri bahwa tangan Tuhan terbuka, memberi kesempatan buat saudara dan saya untuk membereskan dosa-dosa itu. Dan sebagai orang yang sungguh bertobat, kita perlu belajar seperti anak yang hilang. Setelah dia sadar dari perbuatan-perbuatannya, dan dia sadar bahwa dia tidak layak menjadi anak bapa, dia berangkat dari tempat penjagaan babi itu, pulang ke rumah menjumpai bapaknya, minta ampun, pemberesan. Jadi sikap anak yang hilang ini perlu menjadi contoh buat Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menghidupi bertobat dengan sungguh-sungguh. Yesus juga pernah berpesan kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Setelah Yesus ampuni dan Yesus katakan, jangan kamu berbuat dosa lagi. Artinya harus punya tekad. Jangan kembali ke kubangan dosa. Jangan seperti babi yang sudah dimandiin terus kembali ke kubangan, kotor lagi. Tetapi kita harus meneladani seperti anak yang hilang. Cara yang kedua, percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara-saudara, Paulus menegaskan hanya beriman kepada Tuhan Yesus kita pasti diselamatkan. Kalau Bapak Ibu cermati perikop pasal 3, maka di situ kita menemukan ada 9 kali Paulus menegaskan pentingnya orang-orang beriman kepada Tuhan. Dan pentingnya beriman bukan perbuatan. Karena saudara dan saya diselamatkan hanya oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan. Dan itu ditegaskan oleh Paulus di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Siapa yang mendengar firman dan mengaku tentang Yesus adalah Tuhan dan menerima, itu diselamatkan. Karena itu orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, beriman kepada Tuhan, diselamatkan. Dan beriman kepada Yesus, ia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia makan bersama-sama dengan aku. Artinya ketika ada kesadaran saudara dan saya membuka hati saudara untuk Tuhan, Yesus mau masuk di hati saudara dan saya. Kenapa Yesus menunggu kita mengundang Dia? Bukankah Tuhan Yesus itu maha hadir? Ya, memang maha hadir. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah maksa. Kalau saudara tidak rela mengundang Dia masuk, Dia tidak akan masuk juga. Tapi ketika saudara dan saya sadar membutuhkan akan Tuhan, maka membuka hati dan mengundang Dia masuk, Dia segera masuk. Ketika Dia masuk, bukan cukup sehari Dia tinggal di hati kita, tapi untuk selama-lamanya. Karena itu kita patut bersyukur. Ketika Yesus ada di hati kita, kita tidak lagi piatu, kita tidak lagi sendirian, tetapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu ketika kita masih ada di dunia, masih akan hadapi berbagai macam pencobaan, akan menghadapi berbagai macam permasalahan, ingat akan Yesus. Karena Yesus
ada di hati saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus ada di hati saudara dan saya. Karena itu kita harus terus beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi hidup kita tidak lagi sendirian, ada bersama Yesus. Kita yang senantiasa dicobai, yakinlah bersama Dia kita akan dimampukan melewati berbagai macam pencobaan apapun. Dan pasti saudara akan keluar jadi pemenang. Akhirnya kita yang sudah memahami apa itu dosa dan akibat dosa, marilah kita berusaha dan harus bisa terlepas dari belenggu kuasa dosa. Oleh sebab itu lakukanlah 2 tindakan yang nyata itu. Yang pertama, sungguh-sungguh bertobat. Dan yang kedua, setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi, mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau berikan buat kami semua. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Justru sebaliknya kami manusia, kami umat-Mu yang sering meninggalkan Tuhan, yang sering tidak taat. Hari ini setelah kami tahu apa itu dosa, sadar akan konsekuensi dosa, ya Tuhan tolonglah kami untuk hidup dalam kemenangan atas dosa. Mampukan kami untuk boleh berani melawan dosa dan kami boleh menjadi pemenang. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKMI Bangsri. Tuhan lawat mereka satu persatu. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang bergumul mengenai dosa, Tuhan tolonglah mereka. Roh Kudus tambahkan kekuatan untuk dapat mereka melepaskan diri dari belenggu dosa. Sehingga mereka keluar jadi pemenang. Dan hamba mohon, kiranya kuasa Tuhan terus menopang dan memimpin. Sehingga gereja-Mu di tempat ini boleh bertumbuh pesat. Oleh karena kami hidup suci, hidup kudus, hidup di dalam ketaatan Tuhan. Dan gereja-Mu boleh menjadi saksi yang nyata, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang yang mendengar tentang keselamatan, tentang kasih Tuhan, juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Freddy Lukito yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini terus menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah berkat senantiasa mengalir menyertai Bapak Ibu di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan dimanapun Tuhan percayakan pelayanan Bapak Freddy beserta Ibu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Pagi hari ini kita juga diberi kesempatan pada Tuhan untuk mempersembahkan apa yang sudah kita terima sepanjang pekan ini.
nats yang akan mendasari kita mempersembahkan persembahan diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus dan dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa oleh Dia. Puji nama Tuhan. Petugas dapat maju ke depan dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Di sini ada 2 kantong persembahan, satu untuk operasional gereja dan satunya untuk persiapan emeritasi Ibu Pendeta Utari. Saya mohon Ibu Hani untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah-Mu melimpah atas setiap kami ya Tuhan, dan kami menikmati kasih-Mu lewat apa yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Dan pagi hari ini kami Tuhan akan memberikan persembahan apa yang telah kami peroleh atas usaha pekerjaan yang kami tekuni. Kami percaya bahwa apa yang kami aturkan, Engkau berkenan mencikan, menguduskan, sehingga ketika tangan-tangan terulur, Engkau sendiri akan berkati. Diberkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Berikan roh hikmat-Mu agar nama-Mu semakin dipermuliakan di gereja, terutama di desa di mana kami bertempat. Terima kasih Allah, kami sambut berkat-Mu dengan penuh rasa ucapan syukur di pagi hari ini. Haleluya, amin. Kantong akan diedarkan dan akan diiringi oleh instrumen dari Mas Andri. Dosa adalah tipuan dari iblis yang menyeret kita menjauh dari kasih Allah dan bahkan akan mempermalukan dan menghancurkan hidup kita. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah maupun perbuatan baik kita. Semua itu hanya akan menutupi setiap perbuatan kita, namun Allah tidak dapat dibohongi oleh apa yang kita lakukan untuk menutupi dosa-dosa kita. Hanya oleh darah Yesus pengampunan itu menjadi sempurna. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Datanglah kepada Yesus karena Dialah yang akan melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita akan mengakhiri ibadah kita setelah kita disegarkan dengan
firman Tuhan yang luar biasa, dan kita akan berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita terus mohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya menebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus. Percobaan dijauhkan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya menebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiap hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Sambil jalan dalam terang hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya menebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Sebagai jemaat Kristen yang meneladani Kristus, marilah kita bersama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja Am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudusan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin dan menolong kami melewati rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, dan di penghujung rangkaian ibadah kami. Dan pada kesempatan ini, kami mau bawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang boleh bertambahnya usia setahun lagi. Mereka boleh menikmati ulang tahun.
Karena itu berdoa untuk Bapak Karti Tamianson Turnip, Bapak Dwi Marhening Harmijanta, Bapak Yonatan Arisantika, Ibu Esti Handayani. Keempat, saudara kami Tuhan, menikmati anugerah-Mu, berkat Tuhan tersendiri, ditambahnya usia setahun lagi. Karena itu apa yang menjadi rancangan Tuhan, Engkau genapi dari waktu demi waktu, sehingga dengan bertambahnya usia, mereka bertambah setia mengikut Tuhan, beriman sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan mereka diberikan kemenangan lewati berbagai macam pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Hanya dengan demikian mereka boleh dipakai Tuhan menjadi saksi yang nyata, saksi hidup bagi banyak orang, sehingga semakin banyak orang diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Pagi ini kami serahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami memasuki minggu atau kehidupan sepanjang seminggu. Biarlah kuat kuasa Tuhan menopang kami, menuntun langkah kami, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, jemaat bersaat teduh dan